Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telunan mah itu. Saya di sini menggunakan komponen beserta fungsi alternatif IC. Saya atas nama Febri Dimana di sini saya akan menyebutkan komponen dan fungsi regulator. Saya Nausida Ramadan. Di sini saya akan menyebutkan alternator anu fungsi konvensional. Simak video berikutnya. Ini voltage relay yang berukuran besar. Di sini berfungsi untuk mematikan lampu indikator. Nah, di sini ada P0, P1, dan P2. Nah, di sini yang berukuran kecil seperti voltage relay bernama voltage regulator, yaitu fungsinya untuk mengatur tegangan pengisian oleh alternator antara 13 sampai 14 volt. Nah, di sini ada PL0, PL1, dan PL2. Dan di sini ada resistor. Resistor ini berfungsi untuk membatasi arus listrik rotor koil pada saat kecepatan sedang. Nah, di sini ketika kita mau menyambungkan regulator, nah kita harus posisi dengan benar. Ketika ada tonjolan di atas, berarti ini buat di atas. Kalau sejajar, berarti ini datar. Ini buat di bawah. Nah, di sini ada IG, N, F, E, L, B. Nah, pada IG dengan kabel merah putih. Nah, pada N ini dengan kabel berwarna putih biru. Nah, ketika yang F itu dengan kabel putih hijau. Nah, E dengan putih hitam. Ini yang tengah bawah putih kuning. Nah, yang di sini B putih full. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menyebutkan komponen dan juga fungsi dari alternator tipe IC. Di sini ada trip and frame yang berfungsi untuk memegang bagian-bagian alternator. Terus di sini ada stator koil yang berfungsi menghasilkan arus listrik. Di sini ada inti stator yang berfungsi untuk memperkuat arus listrik. Dan di sini ada bearing yang berfungsi untuk menstabilkan putaran pada alternator. Di sini ada fan, terdapat dua fan. Fan yang ini berfungsi untuk mendinginkan pada dari rotor koil. Di sini fan ini berfungsi untuk mendinginkan pada dioda. Dan di sini ada kutub rotor yang berfungsi memperkuat kemagnetan. Dan di dalamnya ada rotor koil yang berfungsi membangkitkan medan magnet. Di sini ada slip ring positif yang berfungsi untuk mengalihkan listrik dari rotor ke brush. Dan di sini ada slip ring negatif yang berfungsi untuk menyalurkan listrik dari brush ke rotor koil. Dan di sini ada puli yang berfungsi untuk sebagai tempat tali kipas penggerak alternator rotor. Kabel warna apa warna? Dioda yang digabung dengan regulator. Di sini regulator dan di sini dioda. Dioda di sini ada dioda negatif dan positif. Untuk dioda enggak ada. Dan untuk regulator ini ada terminal B, terminal IG, terminal L, terminal F, terminal P, dan juga terminal E. Dan di sini ada karbon brush yang terdiri dari positif dan negatif. Di sini ada rear arm frame yang berfungsi untuk rumah alternator bagian belakang.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan komponen alternator konvensional. Yang pertama itu puli. Puli untuk tempat style kipas penggerak rotor, dan fan berfungsi mendinginkan dioda dan kumparan pada alternator. Terus drive and frame berfungsi memegang bagian-bagian alternator atau sebagai rumah rotor. Terus rotor coil berfungsi membangkitkan medan magnet. Katup rotor berfungsi memperkuat kemagnetan. Terus slip ring positif berfungsi mengalirkan listrik dan rotor coil ke brush. Terus slip ring negatif mengalirkan listrik dari brush menuju ke rotor coil. Terus bearing berfungsi menstabilkan putaran pada alternator. Setelah itu starter coil berfungsi menghasilkan arus listrik. Inti stator memperkuat arus listrik. Terus dioda positif mengubah arus AC menjadi DC. Dioda negatif mencegah arus balik ke massa. Terus karbon positif dan negatif mengalirkan arus listrik masuk atau keluar rotor coil. Terus rear end frame rumah alternator bagian belakang. Dan terminal carbon brush yaitu EFN BEE. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.